Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Akim Lali. Salam dari Bali. Di video kali ini, Akim Lali akan membahas topik yang agak sedikit berbeda dari biasanya. Di video-video sebelumnya, Akim Lali memberikan soal informasi dan rekomendasi tempat-tempat yang asik untuk dikunjungi. Namun, kali ini Akim Lali mau berbagi sedikit tips dan trik serta settingan yang saya gunakan di Action Cam Akaso V50X versi terbaru yang baru saya beli beberapa hari yang lalu. Puji syukur dengan segala pertimbangan dan memanfaatkan budget yang ada, akhirnya bisa kebeli juga Action Cam Akaso V50X ini dan akhirnya bisa nge-vlog pakai Action Cam. Yeay! Nah, sebelum beli Action Cam V50X ini, saya sudah sangat sering ngulik-ngulik di channel-channel lain bagaimana settingan yang bagus untuk Action Cam ini dan juga melihat hasil-hasil videonya. Dari channel-channel yang saya tonton, rata-rata hampir semua sudah bagus-bagus dan pas cara men-settingnya. Dan setelah saya beli Action Cam ini, saya coba-coba kulik dulu dong ya berbagai settingan-settingan yang pernah saya tonton. Rata-rata semua hampir sama. Namun, dari semua itu, akhirnya saya menemukan settingan yang pas menurut saya. Dan di video kali ini, saya ingin berbagi settingan yang saya gunakan secara detail ke teman-teman, khususnya sesama pengguna Akaso V50X. Oke, tanpa banyak berbasa-basi lagi, saya jelaskan settingan yang saya gunakan sambil Sunday Molor Ride ya. Karena pada saat video ini diambil, itu menunjukkan pukul 1 siang di hari Minggu kemarin. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya, yaitu AIS atau Electronic Image Stabilizer. Itu sudah pasti settingannya harus on terus ya, supaya pada saat pengambilan video itu tetap stabil dan nggak tremor. Selanjutnya fitur angle, sudah jelas yang super wide paling enak dilihat, karena point of view-nya lebih luas. Kemudian di situ ada fitur exposure value. Nah, ini perlu diperhatikan ya teman-teman. Untuk pengambilan video kalau lagi cerah seperti sekarang ini atau pada siang hari, exposure value-nya kita bisa pakai di minus 0,3 atau minus 0,7. Teman-teman bisa sesuaikan aja sesuai selera. Di video ini, saya pakai di minus 0,3. Untuk white balance-nya, pada saat cerah gini, saya masih pakai yang auto. Color, pakai natural. Sharpness-nya, masih yang normal aja. Kemudian di situ ada fitur WDR. Kalau ini opsional aja ya. Jadi teman-teman bisa on-kan atau off-kan. Setahu saya, fitur WDR ini berfungsi untuk meredam cahaya kalau kamera kita pas menghadap ke sinar matahari. Jadi, kalau di on-kan, nggak terlalu backlight. Jadi, teman-teman yang tahu, mohon dikoreksi kalau salah ya teman-teman. Di video ini, WDR-nya saya on-kan saja. Untuk audio record, di sini saya belum memakai mic eksternal ya teman-teman. Jadi, suara pada saat saya berbicara ini, saya rekam di rumah pada saat pengeditan video. 2 kali kerja sih emang, tapi gak apa-apa lah ya. Mic-nya belum kebeli juga. Menurut saya, kalau motovlog paling enak sih ngomong langsung, tapi diusahakan jangan sampai kehabisan topik. Itu tips dari saya ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, ini nih yang paling penting, yaitu soal resolution. Banyak sekali saya temui di kolom komentar channel lain, kalau setelah file dari Action Cam ditransfer ke gadget untuk mengedit, baik itu smartphone, tablet, laptop, atau bahkan komputer, itu videonya sering lag atau patah-patah, kurang smooth, dan hasilnya pasti kurang enak untuk ditonton. Nah, di sini saya mau kasih tips dan triknya ke teman-teman. Jadi, usahakan resolusi yang kalian gunakan pada saat merekam video
tidak melebihi batas dari gadget yang kalian gunakan untuk mengedit. Contohnya begini, misalnya kalian ngeditnya di smartphone, dan smartphone kalian cuma sanggup di resolusi 720p 30 fps misalnya nih ya. Nah, pada saat setting action cam, kalian itu sesuaikan dengan resolusi di smartphone kalian. Gunakan juga resolusi yang sama atau sesuai. Walaupun action cam yang kalian gunakan sudah support 4K. Karena saya pribadi sudah bereksperimen atau coba-coba di semua resolusi. Saya cerita sedikit nih ya. Di sini saya mengedit video memakai tablet dengan aplikasi CapCut. Kemampuan tablet yang saya gunakan hanya bisa di resolusi 1080p 30 fps. Kemarin pada saat saya baru pakai action cam Akaso V50X ini, saya coba rekam di berbagai resolusi. Mulai dari 4K 30 fps, 2.7K 60 fps, 2.7K 30 fps, 1080p 60 fps. Pokoknya semua saya coba dan hasilnya sama saja teman-teman. Apalagi pada saat pengeditan itu kan otomatis filenya diekstrak dan disesuaikan dengan resolusi di gadget yang kita gunakan. Jadi video-video yang saya rekam di atas 1080p 30 fps itu hasilnya kurang smooth, nge-lag, dan bahkan patah-patah. Namun pada saat saya rekam video di resolusi yang sama, itu hasilnya smooth, halus banget, nggak nge-lag sama sekali. Keuntungan lainnya, memori yang kita gunakan tidak cepat penuh, karena semakin besar resolusi yang kita gunakan pada saat pengambilan video, maka memori yang digunakan juga semakin banyak. Begitu juga dengan baterainya. Paham ya maksud saya teman-teman? Jadi, tips dan trik dari saya adalah seperti itu. Intinya, sesuaikan resolusi gadget dan resolusi di action cam pada saat pengambilan video. Itu sangat penting teman-teman. Selain men-setting fitur-fitur di Akaso V50X, yang perlu diperhatikan juga adalah penggunaan SD card. Di sini saya menggunakan SD card SanDisk Extreme yang 64 GB. Saran saya pakai SD card yang original agar hasil video yang dihasilkan maksimal dan proses transfer filenya juga lancar. Belinya di e-commerce official store-nya, sudah pasti ori. Teman-teman bisa simak hasil rekaman saya di video ini. Dan video ini murni hasil settingan yang saya sebutkan tadi tanpa edit color grading sedikit pun. Kalau menurut saya sih, segini udah cukup maksimal banget malah ya, untuk sekelas action cam Akaso V50X yang notabene di harga 1 jutaan. Sangat worth it banget action cam ini untuk dibeli. Bagi saya sih, pinter-pinter kita aja ya, untuk men-setting alat yang kita gunakan. Seperti pepatah mengatakan, it's not because of the gun, but it's because the man behind the gun. Semua tidak tergantung dari sebagus apa senjata yang kita gunakan, tetapi seberapa lihai kita memanfaatkan senjata yang kita miliki dengan maksimal. Kira-kira begitulah ya maksudnya. Oke, sekian dulu tips dan trik serta settingan yang saya gunakan di Akaso V50X ini. Jika ada penjelasan yang kurang, mohon dimaafkan. Namun, jika teman-teman ingin mencoba settingan ini, saya sangat persilahkan teman-teman untuk mencobanya. Nanti, ringkasan settingan ini juga akan saya taruh di deskripsi agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Dan jika teman-teman punya settingan yang lebih bagus dari ini, bisa banget di-share di kolom komentar agar kita bisa berbagi ilmu dan belajar sama-sama. Sekian dulu untuk vlog kali ini. Silahkan like, komen, share, dan subscribe jika channel ini bermanfaat. Sekarang, saya dan Lucy mau lanjut dulu untuk bersandai molor ride mengelilingi kota Denpasar. Oh ya, Lucy itu nama motor Honda Karisma saya karena warnanya blue silver. Jadi disingkat Lucy. Hehehe. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Keep smile and stay happy. Bye.